Kalau kalian udah nonton film action The Rip di Netflix yang dibintangi dan diproduseri bareng oleh Matt Damon dan Ben Affleck, kalian pasti sadar satu hal, chemistry mereka di dalam film tersebut bukan buatan kamera. Mereka aslinya memang best friends. Dan sebelum The Rip, sebelum Hollywood ngasih mereka karpet merah, ada satu film kecil yang lahir dari persahabatan mereka, kegigihan dan nekatnya dua anak jalanan Boston ini. Judul filmnya adalah Good Will Hunting. Dan film ini adalah salah satu film drama favorit gue sepanjang tahun yang menunjukkan persahabatan Ben dan Matt. Kenapa? Yuk simak pembahasannya. Good Will Hunting dirilis tahun 1957. Film ini bukan hanya tentang seorang anak jenius doang. Film ini juga menggambarkan seorang anak remaja yang punya potensi namun mengabaikannya. Film ini menceritakan tentang childhood trauma atau masa kecil yang kelam, gap kelas sosial, dan pilihan hidup seseorang. Matt Damon berperan sebagai Will Hunting, seorang jenius matematika yang kerjaannya cuma jadi tukang bersih-bersih di Universitas MIT Boston. Ben Affleck menjadi Chucky, sahabatnya bukan jenius tapi punya satu kecerdasan yang jarang. Dia tahu kapan harus melepaskan orang yang dia sayang demi masa depan yang lebih cerah. Yang bikin film ini spesial itu bukan cuma ceritanya, tapi cara film ini lahir. Matt Damon dan Ben Affleck nulis skenario ini saat mereka masih aktor kecil. Ditolak berkali-kali, direvisi berkali-kali, hampir dicuri orang lain. Studio film awalnya mau Will Hunting jadi film thriller, endingnya beda, karakter sahabatnya diperkecil. Namun, Matt dan Ben bilang ke studio, kita nggak mau. Mereka bertahan. Sampai akhirnya Robin Williams masuk dan Gus Van Sant duduk di kursi sutradara. Hasilnya Oscar untuk Best Original Screenplay ditulis oleh dua sahabat yang dulu ngantri audisi bareng. And the Oscar goes to Ben Affleck and Matt. Dan perjuangan itu kebayar. Di Academy Awards ke-70 tahun 1998, Good Will Hunting dapat 9 nominasi Oscar. Film ini menang 2 Oscar untuk Best Supporting Actor untuk Robin Williams, Best Original Screenplay untuk Ben Affleck dan Matt Damon. Selain itu, film ini juga dinominasikan untuk Best Picture, Best Actor untuk Matt Damon, dan lagu ikoniknya Miss Misery masuk nominasi Best Original Song. Buat dua penulis muda yang dulu hampir nggak dipercaya oleh industri film, ini bukan cuma piala, ini validasi. Hubungan Will dan Chucky adalah jantung film ini. Chucky tahu Will genius dan justru karena itu dia marah. Ada satu dialog legendaris di film ini. The best part of my day is those 10 seconds when I pull up to your house and I hope you're not there. Bagian terbaik dari hariku adalah 10 detik saat aku tiba di rumahmu dan aku berharap kau tidak ada di sana. Dialog tersebut begitu kuat. Dialog tersebut bukan menunjukkan kebencian tapi menunjukkan cinta dewasa seorang sahabat dekat. Dan sama banget dengan hubungan Matt Damon dan Ben Affleck di dunia nyata. Mereka tumbuh bareng, gagal bareng, dan saling support satu sama lain untuk sukses. Every day I come by your house and I pick you up. We go out, we have a few drinks and a few laughs and it's great. You know what the best part of my day is? It's for about 10 seconds from when I pull up to the curb when I get to your door. Because I think maybe I'll get up there and I'll knock on the door and you won't be there. No goodbye, no see you later, no nothing. Just left. I don't know much, but I know that. Will Hunting bukan cuma seorang jenius, dia anak broken home, korban kekerasan, dan orang yang lebih takut disayang daripada gagal. Makanya sesi terapinya dengan karakter Robin Williams yang merupakan seorang psikolog untuk Will terasa jujur banget, bukan motivasi kosong, tapi proses pelan-pelan membuka luka lama. Kalimat paling ikonik, it's not your fault, it's not your fault. Ini bukan salahmu. Dialog tersebut diulang-ulang oleh Robin Williams sampai Will runtuh dan menangis. Karena sepintar apapun seseorang, kalau dia belum berdamai dengan dirinya sendiri, dia akan selalu lari. You see this? Holy This is not your fault. Look at me, son. It's not your fault. It's not your fault. You know, it's not your fault. 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 It's not
It's not your fault.
know. No, you don't. It's not your fault. I know. It's not your fault. All right. It's not your fault. It's not your fault. Don't with me. It's not your fault. Don't with me, all right? Don't with me, Sean. Not you. It's not your fault. It's not your fault. I'm so sorry. Film Good Will Hunting relevan sampai sekarang karena satu, banyak orang pintar tapi takut ambil resiko, dua, banyak orang punya potensi tapi kejebak trauma, dan banyak orang butuh sahabat yang berani jujur, bukan cuma sportif palsu. Ini bukan film tentang kesuksesan, ini film tentang berani memilih hidup yang kita mau. Kalau film The Rip nunjukin Ben Affleck dan Matt Damon sebagai aktor dan produser yang sudah matang, Good Will Hunting adalah fondasi awal mereka menuju kesuksesan. Film ini lahir bukan dari formula Hollywood, tapi dari persahabatan yang gak mau saling ninggalin di level biasa-biasa aja. Dan mungkin itu pelajaran paling penting dari film ini. Itu aja dari gua, sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.